Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo EDSA Lovers, dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mau izin ini loh untuk melepas masker dulu karena di ruangan ini saya sendiri, jadi insya Allah aman lah. Beda kalau kita di luar kan kita harus selalu menggunakan masker, kemudian kita juga harus jaga jarak dan juga rutin cuci tangan. Nah, di dalam video kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Fajar Firmansyah, tapi di lingkungan kampus saya lebih akrab disapa dengan sebutan Mr. Ho. Jadi, di dalam official channel YouTube-nya NCL Madiun ini, saya sengaja membuat rangkaian video yang saya beri nama playlistnya Mr. Ho Series. Di dalam rangkaian Mr. Ho Series ini, harapan saya setiap video yang saya hadirkan bisa memberikan edukasi, bisa memberikan cerita, pengalaman, ataupun hal-hal yang berkaitan tentang dunia kerja, terutama di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Jadi, buat teman-teman yang baru saja ketemu sama channel ini, silahkan boleh ikut subscribe, kemudian bisa dinyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi atau video-video terbaru yang dihadirkan oleh NCL Madiun, ya. Dan mungkin teman-teman bertanya saat ini saya sedang berada di mana, karena biasanya di beberapa kesempatan kalau saya ambil shoot seperti ini saya menggunakan Ensilo Studio. Buat teman-teman sebagai informasi ya, saat ini saya sedang berada di Grand Hotel Preanger Bandung. Ini adalah hotel bintang 5 yang nuansanya heritage. Apa itu heritage? Heritage ini adalah hotel yang dikemas atau dibuat ya atau ditampilkan dengan nuansa klasik atau mengandung nilai sejarah lah. Contohnya seperti Hotel Majapahit yang ada di Surabaya, kita tahu kan sebelumnya itu adalah Hotel Yamato yang punya cerita soal perjuangan arek-arek Surabaya dulunya ya. Dan kenapa saya ada di sini? Karena kebetulan saya mendapatkan amanah dari manajemen NCL Madiun untuk menghadiri undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi new normal ya, yang benar-benar new normal ya. Kenapa saya katakan benar-benar new normal? Karena di dalam daftar kegiatan yang udah saya baca, rundownnya udah saya baca, kebanyakan isinya tentang persiapan sumber daya manusia dalam penyerapannya ke dunia kerja. Jadi saya kira ini adalah suatu informasi yang sangat menggembirakan, yang sangat ditunggu-tunggu, terutama buat yang kemarin-kemarin sempat terdampak oleh pandemi COVID-19 ya. Jadi inilah saatnya saya kasih bocorannya di dalam video ini. Jadi mulai dari pemerintah ataupun dari industri ataupun dari dunia kerja, ini sudah mulai persiapan, sudah mulai prepare, akan bersiap untuk menerima sumber daya manusia atau calon pekerja baru dalam gelombang yang cukup masif, dalam gelombang yang cukup besar ya. Jadi ya saya kira ini adalah hal yang sangat menggembirakan buat teman-teman yang kemarin terdampak atau teman-teman yang sekarang ini ragu kalau misalnya saya mengambil pendidikan nanti peluang kerjanya gimana. Jangan khawatir karena saya di sini menjadi saksi hidup ya tentang bagaimana persiapan pemerintah juga dunia kerja untuk mempersiapkan calon-calon pekerja nanti ketika berangsur-angsur situasi ini membaik ya. Oke, kalau boleh saya sedikit review, boleh nggak ya? Kalau saya sedikit boleh review tentang Grand Hotel Preanger yang ada di Bandung ini adalah saya cukup terkesan dengan apa yang ditampilkan atau apa yang sudah disiapkan oleh manajemen Grand Hotel Preanger Bandung. Saya kok agak susah ya nyebutnya. Grand Hotel Preanger, ya pokoknya itulah. Artinya saya cukup merasa di luar ekspektasi ya. Artinya tadinya saya pikir biasanya kan kalau kegiatan-kegiatan seperti ini hotel bintang 3 atau hotel bintang 4, tapi sekarang di hotel bintang 5. Wow menurut saya. At least buat teman-teman yang ingin mengetahui seperti apa review hotel Grand Hotel Preanger. Buat teman-teman yang ingin mengetahui seperti apa review dari Grand Hotel Preanger, check this out. Kesan pertama saya ketika memasuki Grand Hotel Preanger yang ada di Bandung ini adalah hotel ini tuh gede dan luas.
Menurut informasi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, hotel ini mulai dibangun tahun 1920-an sampai sekarang sudah memiliki lebih dari 180-an kamar. Hotel ini memiliki ketinggian sampai 9 lantai. Setidaknya itu yang saya ketahui ketika saya masuk lift menuju ke ruangan kamar saya. Di dalam lift, saya juga bisa melihat pemandangan keluar, melihat pusat kota Bandung, terutama yang berada di kawasan Jalan Asia Afrika. Dan seperti hotel berbintang lainnya, sudah pasti hotel ini memiliki standar servis terbaik. Hal itu bisa saya temukan dan rasakan ketika saya memasuki ruangan kamar saya. Hal pertama yang saya lakukan ketika memasuki ruangan kamar hotel adalah saya cek kamar mandinya. Fasilitas-fasilitas lain seperti restoran, swimming pool, ballroom, meeting room, dan fasilitas lain yang menjadi standar di hotel berbintang sudah pasti ada di Grand Hotel Preanger Bandung. Dan hotel ini juga memiliki keunikannya tersendiri dengan memiliki museum di dalam area hotelnya. Museum ini berisikan tentang sejarah Grand Hotel Preanger dan juga peninggalan barang-barang antik di masa lampau. Kalau berbicara soal kuliner, soal makanan, wah kayaknya saya nggak perlu komentar banyak deh. Udah hotelnya bintang 5, servisnya ada buffet juga ala carte, menu makanan yang disajikan juga ada selera Nusantara, ada Western, ada Chinese, West. Pokoknya kalau kata orang Cina itu hauce, pokoknya hauce gitu ya. Dan yang membuat saya salut sama Grand Hotel Preanger ini adalah hotel ini tetap menjalankan dan menerapkan disiplin protokol kesehatan di semua lingkungan hotel tanpa terkecuali, baik itu untuk karyawannya ataupun juga untuk tamu-tamunya. Oke, jadi itu dia tadi video preview singkat tentang Grand Hotel Preanger yang ada di Bandung. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman juga bisa liburan ke sini ya. Sekarang saatnya bagi saya untuk menjelaskan atau meneruskan informasi yang tadi di video awal sudah sempat saya kasih bocorannya, yaitu tentang upaya pemerintah kita melalui jalur pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mempersiapkan calon-calon sumber daya manusia siap kerja yang akan ditempatkan di berbagai dunia kerja, juga dunia industri, dalam hal ini otomatis lebih spesifik ke dunia perhotelan. Buat teman-teman yang sudah follow ya media sosialnya NCL Madiun, entah itu NCL Madiun atau Ensilo atau juga sahabat Ensilo ya. Jadi kita punya banyak akun media sosial resmi yang dikelola oleh manajemen NCL Madiun. Satunya NCL Madiun, yang kedua ada Ensilopedia, dan yang ketiga ada sahabat Ensilo. Kalau misalnya teman-teman follow tiganya ya, atau mungkin salah satunya, pasti teman-teman sering mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate seputar dunia kerja, baik yang di perhotelan maupun di kapal pesiar. Seperti contohnya, saya juga baru cek ini di akunnya sahabat Ensilo ya. Di sahabat Ensilo baru aja posting tentang persiapan kapal pesiar Costa yang sudah siap berlayar. Artinya di sini sih disebutkan bahwasannya ini kabar baik ya buat calon-calon ya pekerja ke cruise atau ke kapal pesiar, bahwasannya memang operasional akan segera dilakukan kembali ya. Jadi ini sekedar apa ya? Sekedar buat ajakan aja sih buat teman-teman semuanya. Syukur kalau misalnya mau diikuti, teman-teman bisa follow di NCL Madiun, di Ensilopedia, atau juga di sahabat Ensilo. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi deh, oke? Kembali lagi teman-teman, di sini saya sudah membuat susunan data ya yang saya kumpulkan dari narasumber yang benar-benar valid, karena data ini adalah data dari Kemenristek Dikti ya, singkatannya apa ya? Kementerian Riset Teknologi. Ya, nanti coba saya cari di Google karena saya belum hafal ya. Mungkin nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi teman-teman, menurut data yang disampaikan di dalam kegiatan selama saya berada di sini, itu dari data statistik ya, dari data statistik di tahun 2019, karena kalau 2020 datanya belum selesai disusun. Jadi ini acuannya tahun 2019, bahwasannya jumlah pengangguran terbuka yang ada di seluruh wilayah Indonesia
Ini kalau menurut daerah tempat tinggal, itu di wilayah perkotaan, itu datanya 66% atau 4.600.000 sekian jiwa yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran terbuka. Sedangkan di wilayah desa, di wilayah pedesaan, ternyata jumlahnya kecil loh. 34% atau sekitar 2.300.000-an sekian jiwa. Itu kalau menurut dari daerah tempat tinggal ya. Sedangkan kalau digolongkan menurut usia, ternyata di usia 15 sampai usia 19, ini kan usia-usia SMP, SMA, SMK gitu ya. Ini di angka 1,4 juta jiwa. Sekian ya, 1,4 sekian juta jiwa. Di usia 20 sampai 24, mungkin ini usia-usia lulusan diploma gitu ya, atau mungkin kakak-kakak yang mahasiswa seperti itu di angka 2,3 juta jiwa. Kemudian tetap ada sekian-sekiannya ya, 2,3 juta sekian-sekian jiwa. Sedangkan di usia 25 sampai 29 tahun ini datanya ada 1,1 juta sekian jiwa. Dan yang terakhir di usia rentan usia 30 sampai 34 tahun, ini pengangguran terbuka dari golongan usia berjumlah sekitar 300 ribuan aja. Ya saya maklum sih karena di usia 30-34 itu kan mungkin udah usia-usia mapan ya. Atau usia memapankan diri. Tapi di usia-usia yang menurut saya ini adalah rawan yaitu di usia 15 sampai usia 24. Karena ini angkanya sangat tinggi sekali. 1,4 juta jiwa di usia 15 sampai 19 tahun dan 2,3 juta sekian di angka 20 sampai 24 tahun. Kemudian ada lagi golongan ketiga. Di golongan ketiga ini menurut lulusan tingkat pendidikan ya. Bisa disimak nih. Lulusan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan masih dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. Artinya lulusan dari sekolah-sekolah ini itu belum mendapatkan pekerjaan menurut data statistik. Itu di lulusan SD itu sekitar 18%. Persennya dari mana? Tentu saja diambil dari jumlah pengangguran. Kalau misal kita lihat tadi di kota sama di desa kan angkanya 4,6 sama 2,3. Berarti kalau di total sekitar 6,9 atau kalau dibuletin dengan sekian-sekiannya sekitar 7 juta jiwa warga Indonesia itu belum mendapatkan pekerjaan ya, sekitar 7 jutaan lah, 7 jutaan jiwa. Dan dari angka 7 jutaan itu menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tapi belum mendapatkan pekerjaan, di tingkat SD ada 18%, kemudian di SMP itu 16%, SMA itu 28%, SMK itu 25%, diploma itu 3%, dan lulusan sarjana itu 12%. Saya ulang lagi ya. SD 18%, SMP 16%, SMA 28%, SMK 25%, diploma 3%, sarjananya 12%. Kalau misalnya teman-teman menyimak, persentase terkecil itu ternyata ada di lulusan diploma. Berarti diploma 1 bisa ya? Diploma 1 bisa, diploma 2 juga mungkin bisa termasuk di sana. Kalau diploma 3 saya masih agak belum berani untuk menyimpulkan lah. Karena kalau D3 itu kan, kalau menurut saya pribadi ya, itu sudah bisa digolongkan lah sebagai ya deket-deket sama tingkat sarjana lah seperti itu. Nah, kemudian dari keterangan-keterangan juga yang saya dapatkan dari narasumber-narasumber, ini ada dua ya, memang di Indonesia itu ada dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Untuk lebih jelasnya apa pendidikan akademik dan vokasi, kalau saya ditanya orang, analogi sederhana saya itu seperti ini. SMA itu yang berkaitan dengan akademi, SMK itu yang berkaitan dengan vokasi. Kenapa? Karena kalau di SMK itu lebih banyak kejuruannya. Ada kelistrikan mungkin, ada multimedia, ada komputer jaringan, ada teknik mesin, ya, dan lain sebagainya. Artinya lulusan SMK memang lulusan yang dipersiapkan untuk bisa lebih cepat bekerja. Sementara di SMA itu, kalau dari yang saya tahu, pembagiannya hanya ada 2 atau 3. IPA, IPS, dan mungkin juga ada bahasa, seperti itu. Jadi kalau di SMA lebih ke akademik,
SMK itu lebih ke vokasi. Dua-duanya sama-sama bagus tergantung dari tujuan dunia kerja yang ingin dituju setelah nanti lulus dari tingkat pendidikan tersebut, ya. Kemudian di sini ada evaluasi, ya ada evaluasi. Jadi dari setelah sekian riset yang dilakukan oleh Badan Statistik berkoordinasi dengan pemerintah, ya dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan juga Dinas Tenaga Kerja, ternyata ada 4 poin. Ada 4 poin evaluasi sasaran pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri data per tahun 2019, yaitu ya, nomor 1, persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 43,72% dari target di tahun 2024 besok itu 49,84%. Jadi intinya itu begini teman-teman. Pemerintah ya, saya sebut pemerintah seperti itu, dengan dinas-dinasnya, pemerintah memiliki target di tahun 2024 itu persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas itu bisa tercapai 49,84%. Dan saat ini itu sudah tercapai 43,72%. Tinggal dikit ya. Kalau dilihat secara garis besar aja kurang sekitar 5%-an lah. Kurang 5% sudah mencapai target. Kemudian untuk proporsi pekerja, yang poin nomor 2 ya, proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, itu saat ini sudah mencapai target 40,60% dari yang ditargetkan di tahun 2024 sebesar 43,1%. Artinya juga kurang sedikit ya. Dari target yang ingin dicapai 2024, saat ini di tahun 2020, atau kalau menurut data tahun 2019, ini 40,60%. Jadi kurang lebih sekitar kurang 3% lagi ya target itu tercapai. Yang nomor 3, persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja dalam 1 tahun setelah kelulusan, itu sudah mencapai angka 46,60% dari yang ditargetkan 52,6%. Ini juga datanya juga kurang sedikit ya, kira-kira sekitar kurang 6% lagi deh. Dan yang keempat, ini adalah jumlah lulusan pelatihan vokasi ya dalam satuan jutaan orang dari 0,72 sudah mencapai 0,78% dari yang ditargetkan 2,8%. Ya, jadi kalau menurut data statistik sih sebenarnya kerjaan pemerintah untuk bisa memfasilitasi warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini sebenarnya nggak kurang-kurang. Dan saya bersedia menjadi saksi hidupnya ya. Cuma mungkin karena kitanya aja yang kurang informasi, atau mungkin kita berada di lingkungan pergaulan yang salah, atau mungkin karena kurangnya wawasan kita, atau mungkin juga kurangnya edukasi kita, sehingga kita jadi ketinggalan informasi-informasi yang kayak gini. Jadi mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini, teman-teman terutama yang di usia-usia produktif ya, usia-usia yang sebentar lagi mau kelulusan, ini gerak cepat gitu ya. Gerak cepat supaya bisa mempersiapkan diri dalam kompetisi kita bisa meraih posisi di dalam dunia kerja. Karena dari apa yang saya tangkap, apa yang saya lihat, dan apa yang saya ketahui melalui acara seperti ini, ternyata pemerintah tuh nggak kurang-kurang untuk menyediakan fasilitas seperti itu ya. Dan masih ada lagi sebentar. Nah, ini adalah strateginya ya. Saya kasih bocorannya. Strategi pengembangan pendidikan vokasi. Jadi memang kelihatannya pemerintah ini sedang menitik beratkan supaya sumber daya manusia Indonesia, terutama remaja gitu ya, saya katakan remaja, ini memiliki keahlian, memiliki kompetensi, memiliki kebisaan. Jadi ketika memasuki dunia kerja itu bukan saya udah belajar apa, bukan saya sudah tahu apa, bukan. Jadi saya sudah bisa apa? Apakah saya bisa komputer? Atau saya bisa desain? Atau saya bisa fotografi, atau saya sudah bisa melakukan pekerjaan menata kamar misalnya, housekeeping, atau bisa food service di restoran, atau bisa masak seperti itu. Jadi yang ditanya oleh dunia kerja nanti adalah, kamu mau masuk kerja, apa kebisaan kamu? Kayak gitu tuh. Jadi bukan lagi dilihat tentang kamu lulusan dari mana, kemudian kamu ranking berapa, kayaknya bukan itu deh. Jadi memang sekarang yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia kerja itu adalah kamu bisa apa?
Sehingga kebiasaan kita, kompetensi kita, apa yang kita bisa berikan sebagai kontribusi kepada perusahaan atau kepada tempat kita bekerja, itulah yang akan diberikan apresiasi dalam bentuk upah atau gaji. Coba kita balik ya, kita berpikir sudut pandang sekarang. Misalnya teman-teman adalah seorang owner, atau seorang HRD, atau seorang yang diberikan kewenangan untuk bisa rekrutmen tenaga kerja. Pasti kan teman-teman akan mencari orang-orang yang bisa kerja ya. Bukan orang-orang yang hanya sekedar, yang penting aku kerja, aku nggak nyalain aturan, tapi kurang ada greget gitu, kurang ada passion, kurang ada inisiatif, eh, masih terjebak dalam budaya-budaya lama. Saya kira itu tidak diharapkan sama teman-teman ketika teman-teman menjadi owner. Ketika teman-teman menjadi owner, HRD, atau orang yang punya kewenangan dalam hal rekrutmen SDM, pastilah teman-teman itu menginginkan dan pasti juga akan menseleksi orang-orang yang benar-benar qualified, orang-orang yang benar-benar profesional, orang-orang yang benar-benar dalam garis bawah ya, orang-orang yang bisa kerja. Seperti itu. Nah, strateginya di sini saya bacain ya. Strateginya adalah revitalisasi pendidikan vokasi untuk meningkatkan penyerapan lulusan di dunia usaha maupun di dunia industri. Jadi bukan hanya diarahkan ke arah pekerjaan, ya kita menjadi pekerja, tapi juga diarahkan juga dalam dunia kewirausahaan. Ya siapa tahu gitu pemerintah ngasih modal ke kita supaya kita bisa berwirausaha mandiri. Siapa tahu ya, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan aja. Namanya berharap kan boleh ya. Kemudian yang kedua strateginya, kalau tadi strategi yang pertama adalah revitalisasi, strategi yang kedua ini akan dimulai dari SDM. Dalam hal ini, meningkatkan kapasitas SDM dari tenaga pendidik. Ada pimpinan, ada guru, ada mentor, dan juga ada instruktur. Prediksi saya dalam kegiatan-kegiatan ke depan, ini kan akan banyak pelatihan-pelatihan yang itu difokuskan untuk tenaga-tenaga pengajar, baik itu dosen, guru, mentor, instruktur, supaya bisa lebih memberikan kompetensi kepada peserta didiknya. Dan saya kira hal ini juga akan disertifikasi. Artinya, misalnya nih, saya adalah seorang yang punya pengalaman untuk mengajar, tapi saya belum punya sertifikat untuk bisa mengajar. Kayaknya itu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi semua yang yang dia itu menjadi tenaga pengajar akan disertifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja seperti itu. Sehingga dalam memberikan ilmu-ilmu ataupun kompetensi-kompetensi kepada peserta didiknya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Update terbarunya, seperti itu. Dan yang ketiga, nih masih ada yang ketiga ya. Kalau yang pertama revitalisasi, yang kedua adalah meningkatkan kapasitas SDM dari tenaga pengajar, dan yang ketiga adalah mensinergikan. Sinergi. Ya, nge-match. Mensinergikan kebutuhan dunia kerja dengan penyedia sumber daya manusia siap kerja. Dalam hal ini, meningkatkan keterlibatan industri dalam kerangka pembelajaran pendidikan vokasi. Jadi apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja, misalnya hotel nih. Hotel butuh apa sih? Oh, orang groomingnya standarnya gimana? Ya, kemudian komunikasinya seperti apa? Mungkin bahasa Inggrisnya di level berapa? Mungkin seperti itu, ya. Dan media pendukungnya untuk disesuaikan dengan standar kurikulum kelulusan supaya bisa mencapai atau menciptakan kelulusan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia usaha, ya kan? Pas tuh. Makanya kenapa di NCL Madiun ya kita ada label TUK, artinya tempat uji kompetensi yang itu sudah disertifikasi oleh pemerintah. Jadi buat siswa-siswa di NCL atau alumni-alumni NCL Madiun itu secara otomatis itu sudah difasilitasi dengan sertifikasi kompetensi. Saya yakin juga di lembaga-lembaga lain ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau misalnya teman-teman sedang ingin mencari lembaga pelatihan kerja ya, entah itu perhotelan atau komputer atau bisnis atau yang lain-lain sebagainya ya. Coba cari lembaga yang dia itu sudah diakui oleh pemerintah bisa menerbitkan sertifikasi kompetensi.
Ciri-cirinya gampang kok. Biasanya di lembaga itu ada logo TUK-nya. Nah, nanti teman-teman ketika setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga itu, teman-teman akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat kelulusan, yang kedua adalah sertifikasi kompetensi. Fungsinya buat apa? Nanti kalau misalnya interview, bawa 2 dokumen, ya misalnya gini nih, bawa 2 dokumen. Kamu lulusan mana? Saya lulusan NCL Madiun. Ada bukti kelulusannya? Ada. Keluarin sertifikat kelulusan NCL. Nih. Kamu bisa apa? Saya bisa making bed atau saya bisa masak ini. Buktinya apa? Saya punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh negara. Ada lambang Garuda Indonesianya. Nih, cakep ya, komplit. Kalau misalnya kamu lulusan dari mana? Misalnya dari lembaga A. Ada bukti kelulusannya ada. Terus kamu bisa apa? Saya bisa masak. Buktinya apa? Nah loh, sertifikat kompetensinya nggak ada. Terus gimana? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah sekedar saran ya. Sekedar saran buat teman-teman. Karena kan saya kalau berbicara ini sebenarnya nggak etis. Cuma ya harus saya sampaikan buat pengetahuan kepada teman-teman. Banyak lembaga itu yang dengan sejuta cara akan membuat gimmick-gimmick ya, hal-hal yang menarik supaya kita tertarik. Entah itu jaminan kelulusan kerja, biaya yang murah, diskon ini itu apa segala macam. Pokoknya banyak gimmicknya, banyak iklan-iklan yang bisa membuat kita tertarik. Saran saya hati-hati, jangan sampai terlalu termakan iklan ya. Kalau saya bilang itu iklan yang real-real aja lah ya. Saat ini kita berada di dalam kondisi yang ini bukan permainan loh. Masa depan ini adalah sesuatu yang akan menjadi pegangan kita untuk hidup dalam jangka yang panjang. Kalau kita masih single oke, tapi apakah kita akan single terus kan juga enggak ya. Pasti suatu saat kita memiliki keluarga, dan ketika kita memiliki keluarga, kita kan juga harus punya sesuatu sebagai sumber penghasilan. Oke? Itu tadi yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4 ya. Setelah mensinergikan kebutuhan dunia kerja dengan penyedia sumber SDM siap kerja, kemudian yang keempat adalah tidak lagi membedakan vokasi. Dalam hal ini mentransformasikan pendidikan akademik menjadi semi vokasi. Saya kira ini juga sudah dilakukan ya. Mungkin itu juga sudah terjadi di lingkungan teman-teman semuanya. Kita ketahui sekarang ada SMA SMA yang ada program vokasinya juga itu loh. Jadi kita sekolah di SMA tapi juga ada kejuruannya. Apa sih namanya? Aduh saya lupa deh. Nanti coba saya cari, kalau misalnya saya ingat juga akan saya sebutkan deh di kolom deskripsi. Tapi yang jelas di sini adalah pemerintah ingin mensamaratakan. Jadi baik itu akademik, baik itu vokasi, semuanya harus memiliki kebisaan atau kompetensi. Ya, akademik penting sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan, kompetensi juga penting, artinya itu adalah praktek-praktek yang akan kita lakukan sebagai kontribusi kita sebagai pekerja kepada perusahaan. Ya, oke. Dan kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Dan apa yang saya sampaikan barusan itu adalah data yang benar-benar saya dapatkan di dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini juga bukan kegiatan yang tersembunyi. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari lembaga-lembaga dan pelatihan kursus seluruh Indonesia ya. Untuk Jawa Timur ada 2 kuota, dan kebetulan yang diundang atau yang dipercaya untuk mewakili Jawa Timur adalah satunya NCL Madiun dan satunya SHS Surabaya Hotel School. Saya juga banyak ketemu dengan teman-teman dan melakukan sharing. Ternyata memang apa yang terjadi di dalam lembaga dan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah ini sepertinya menjadi sebuah gerakan bersama yang tujuannya satu, untuk bisa membuat orang-orang yang selama ini merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk dunia kerja itu menjadi akhirnya gitu loh. Saya berkesempatan untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tidak peduli di desa, tidak peduli di kota, tidak peduli latar belakang dari SMA mana atau SMK mana. Yang terpenting adalah kompetensi di garis bawah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan informasi dari saya yang sedemikian banyaknya ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan kabar gembira, memberikan semangat baru, dan juga bisa memberikan rasa optimisme untuk tahun-tahun berikutnya ya, dengan penuh rasa percaya diri. Yang jelas
buat generasi muda, saya titip pesan aja. Ngegame boleh ya. Mau TikTokan juga nggak ada yang larang ya. Atau apapun yang ingin kalian wujudkan di dalam bentuk ekspresi, just do it. Tapi remember one thing ya, ingat satu hal. Masa depan adalah waktu yang kalian rencanakan mulai dari sekarang dan itu tidak akan pernah berhenti. The time is always clicking. Artinya waktunya terus berjalan dan setiap hari, setiap waktu, setiap detik yang kita lewati tidak akan mungkin bisa kembali mundur. Ya, tidak bisa terjadi kembali. So make sure you don't menyesal ya. Kamu tidak menyesal dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Gercep ya, gercep, gerak cepat untuk bisa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja ya. Jika kamu membutuhkan konsultasi atau apapun yang ingin kamu curhatkan kepada kita atau kepada saya, ya kamu bisa kontak kita di nomor yang nanti akan saya berikan di kolom deskripsi, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih karena sudah menyaksikan dan jangan lupa ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa di subscribe karena di video-video selanjutnya saya juga akan membahas hal-hal yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Akhir kata, saya mundur, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye-bye.